Pernahkah Anda merasakan suasana yang mendadak hening saat memasuki bulan Suro? Bagi masyarakat Jawa, bulan ini bukan sekedar pergantian tahun, melainkan gerbang sakral yang diselimuti kabut misteri. Konon, energi alam sedang berada di titik paling peka, di mana batas antara dunia nyata dan spiritual terasa begitu tipis. Mengapa leluhur kita begitu berhati-hati di bulan ini? Benarkah ada pantangan yang tak boleh dilanggar, atau justru ini saat terbaik untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta? Selamat datang kembali di channel ini. Ruang di mana kita menelusuri jejak sejarah dan merawat kearifan lokal Nusantara agar tidak luntur oleh zaman. Di setiap episodenya, kita berupaya menyajikan narasi yang edukatif dan menenangkan jiwa. Jika Anda merasa bahwa konten seperti ini penting untuk terus dilestarikan, dukung kami dengan menekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan beri dukungan berupa like. Kehadiran Anda adalah energi bagi kami untuk terus berkarya lebih baik lagi. Bulan Suro bukanlah sekedar penanda waktu dalam kalender Jawa. Ia adalah sebuah entitas kultural dan spiritual yang memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Secara astronomis dan historis, bulan Suro merupakan bulan pertama dalam kalender Jawa yang ditetapkan oleh Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1633 Masehi. Keputusan monumental ini diambil dengan menyelaraskan sistem penanggalan Saka, Hindu, yang berbasis pergerakan matahari, dengan sistem Hijriyah, Islam, yang berbasis pergerakan bulan. Oleh karena itu, bagi masyarakat Jawa, Suro adalah titik temu yang mempertemukan sinkretisme budaya yang harmonis antara tradisi leluhur dengan nilai-nilai keislaman yang luhur. Namun, di balik penamaannya, Suro mengandung pesan filosofis yang sangat mendalam. Kata Suro sendiri sering dikaitkan dengan kata Asyura dalam tradisi Islam, yang merujuk pada ke-10 hari pertama bulan Muharram. Bagi masyarakat Jawa, Suro dimaknai sebagai bulan yang penuh dengan tirakat atau pengendalian diri yang intens. Jika bulan-bulan lain dalam setahun dianggap sebagai masa untuk bekerja, mencari nafkah, dan mengejar ambisi duniawi, maka bulan Suro dipandang sebagai waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri secara menyeluruh. Ini adalah momen di mana seseorang diminta untuk berhenti sejenak dari kebisingan dunia, menoleh ke belakang untuk mengevaluasi segala perbuatan yang telah dilakukan sepanjang tahun sebelumnya, serta mensucikan hati dari noda-noda yang mungkin tanpa disadari telah melekat. Secara spiritual, bulan Suro dianggap sebagai masa pembersihan atau ruatan besar-besaran bagi alam semesta dan jiwa manusia. Leluhur kita meyakini bahwa pada bulan ini, frekuensi getaran spiritual bumi sedang berada di titik yang paling murni. Karena itulah, energi yang ada dianggap sangat sensitif terhadap niat manusia. Jika seseorang memasuki bulan Suro dengan hati yang bersih, pikiran yang positif, dan perbuatan yang mulia, maka ia diyakini akan mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa dan perlindungan Tuhan yang lebih kuat. Sebaliknya, perilaku yang tidak terkendali, kesombongan, atau kebencian dianggap akan jauh lebih cepat mendatangkan dampak negatif bagi pelakunya. Itulah mengapa suasana di bulan Suro seringkali terasa lebih hening, syahdu, dan penuh dengan aura kesakralan. Lebih dari sekadar ritual, Suro mengajarkan tentang kerendahan hati manusia di hadapan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Filosofi, ngeli nanging ora keli, mengalir bersama arus zaman namun tidak terbawa arus, menjadi landasan bagi masyarakat Jawa dalam menjalani bulan ini. Kita diajak untuk tetap rendah hati, menjaga etika dalam berbicara dan bertindak, serta menaruh rasa hormat yang mendalam kepada semesta. Suro adalah bulan pengingat bahwa hidup bukanlah perlombaan tanpa akhir, melainkan sebuah perjalanan untuk menemukan jati diri yang sejati di dalam kesunyian. Dengan memahami filosofi ini, kita tidak lagi memandang Suro sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai sebuah hadiah berupa waktu untuk memperbaiki diri, menata kembali kehidupan, dan menyambut masa depan dengan kesiapan spiritual yang jauh lebih matang. Banyak masyarakat modern yang kerap bertanya-tanya, mengapa bulan Suro seringkali dikaitkan dengan kesan angker, mistis, dan penuh dengan pantangan yang harus dipatuhi secara ketat? Pertanyaan ini tidak muncul tanpa alasan, karena secara turun-temurun, bulan Suro memang ditempatkan dalam posisi yang sangat khusus dibandingkan bulan-bulan lainnya dalam satu tahun Jawa. Kesakralan bulan ini bukan sekadar mitos belaka, melainkan sebuah bentuk kewaspadaan kolektif masyarakat Jawa terhadap fenomena spiritual yang dianggap sedang memuncak pada periode ini. Secara metafisika, para sesepuh tanah Jawa percaya bahwa pada bulan Suro, pintu
Antara dimensi manusia dan dimensi spiritual terbuka jauh lebih lebar dibandingkan hari-hari biasanya. Jika kita membayangkan alam semesta ini memiliki lapisan-lapisan energi, maka di bulan Suro, frekuensi getaran energi tersebut menjadi sangat tipis. Hal ini menyebabkan segala sesuatu yang bersifat abstrak, gaib, maupun energi-energi dari leluhur terasa lebih dekat dengan kehidupan keseharian kita. Itulah mengapa banyak orang menjadi lebih peka, baik secara fisik maupun batin, saat memasuki bulan ini. Suasana di sekitar pun dirasakan menjadi lebih berat atau hening, seolah-olah alam sedang melakukan ritualnya sendiri untuk kembali ke titik nol. Dalam kacamata Primbon Jawa, bulan Suro dianggap sebagai bulan prihatin. Konsep prihatin ini adalah kunci utama untuk memahami misteri di baliknya. Prihatin bukan berarti menderita tanpa alasan, melainkan sebuah sikap untuk membatasi diri dari hal-hal yang bersifat keduniawian, kesenangan berlebih, atau hiruk-pikuk yang sia-sia. Karena energi spiritual sedang dalam kondisi yang sangat sensitif, masyarakat di masa lalu percaya bahwa setiap tindakan, ucapan, dan pikiran manusia memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dan cepat dampaknya. Jika seseorang tidak menjaga perilakunya, dikhawatirkan ia akan mengusik ketenangan alam atau menarik energi negatif yang sedang berkeliaran. Itulah sebabnya, pantangan-pantangan muncul sebagai pagar pembatas, proteksi, agar manusia tetap berada dalam jalur yang selamat dan tidak mencelakai dirinya sendiri. Lebih jauh lagi, bulan Suro sering dikaitkan dengan masa di mana para makhluk halus atau energi non-fisik berinteraksi lebih aktif dengan ruang dimensi manusia. Banyak cerita rakyat atau pengalaman spiritual yang terjadi di bulan ini seringkali dianggap sebagai peringatan bagi manusia untuk kembali mawas diri. Energi bulan Suro yang sangat murni ini akan terasa menyiksa bagi mereka yang hatinya kotor, penuh amarah, atau dipenuhi dengan energi negatif. Sebaliknya, bagi mereka yang mampu menjaga kesucian diri, bulan Suro adalah saat di mana mereka bisa mendapatkan perlindungan dan keberkahan spiritual yang luar biasa. Oleh karena itu, misteri Suro sesungguhnya adalah misteri tentang kualitas batin seseorang. Jadi, ketika kita menyebut bulan Suro itu sakral, kita sedang membicarakan tentang sebuah momen di mana manusia diajak untuk kembali menyeimbangkan diri dengan kekuatan semesta. Suro adalah bulan di mana ego manusia yang seringkali meluap-luap harus diredam. Kesan, angker, yang melekat pada bulan Suro bukanlah untuk menakut-nakuti agar kita takut pada hantu atau jin, melainkan untuk menanamkan rasa takut kepada Tuhan, takwa, dan rasa hormat kepada tatanan alam semesta. Ini adalah masa untuk menghormati leluhur, merenungi asal-usul, dan memastikan bahwa kita melangkah di tahun baru dengan pijakan yang benar, tulus, dan tidak merusak tatanan spiritual yang telah dijaga oleh leluhur kita selama berabad-abad. Dalam tradisi masyarakat Jawa, bulan Suro bukan sekadar waktu untuk berdiam diri, melainkan sebuah masa di mana pagar spiritual harus ditegakkan melalui serangkaian pantangan dan perilaku yang terjaga. Pantangan-pantangan ini bukanlah bentuk kekangan yang menyiksa, melainkan sebuah kearifan lokal yang berfungsi sebagai sistem proteksi dini bagi jiwa dan raga. Primbon Jawa dan tradisi lisan turun-temurun memberikan panduan mengenai apa saja yang sebaiknya dihindari, bukan tanpa alasan, melainkan untuk menjaga harmoni antara manusia dengan semesta yang sedang berada dalam frekuensi spiritual yang sangat tinggi dan sensitif. Salah satu pantangan yang paling masyhur adalah menghindari hajatan besar, terutama pernikahan. Secara rasional, hal ini dipahami sebagai upaya menjaga kesucian bulan Suro dari kebisingan pesta pora yang berlebihan. Dalam pandangan spiritual, sebuah perhelatan besar yang melibatkan banyak energi emosional, seperti keriuhan pesta, penyembelihan hewan, dan kerumunan massa, dianggap tidak selaras dengan energi Suro yang bersifat hening, kontemplatif, dan penuh dengan aura kesunyian. Konon, pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Suro dikhawatirkan akan membawa aura ketidakstabilan bagi kedua mempelai, mengingat momen sakral penyatuan dua jiwa seharusnya dilakukan saat energi semesta sedang dalam kondisi yang tenang dan mendukung. Selain hajatan, pantangan untuk tidak melakukan pindah rumah atau memulai bisnis besar juga sangat ditekankan. Rumah bagi orang Jawa adalah tempat bernaung jiwa, dan memindahkannya ke lokasi baru selama bulan Suro dianggap berisiko karena transisi energi yang sangat drastis. Primbon Jawa mengajarkan bahwa setiap perubahan besar membutuhkan energi yang stabil dan dukungan semesta. Di bulan Suro, di mana gerbang dimensi spiritual sedang terbuka lebar, segala aktivitas yang membawa perubahan drastis dalam kehidupan seseorang sebaiknya dilakukan setelah melewati bulan ini. Hal ini bertujuan agar langkah baru tersebut tidak terbentur dengan energi yang belum selaras, sehingga apa yang diusahakan dapat berjalan dengan lebih mantap dan terhindar dari kendala yang tidak terlihat. Pantangan yang tidak kalah penting adalah menjaga lisan dan perilaku. Di bulan ini, masyarakat diingatkan untuk tidak berbicara sembarangan, mengumbar amarah, apalagi menebar fitnah. Ada kepercayaan bahwa pada bulan Suro, perkataan manusia memiliki bobot yang lebih berat dan lebih mudah terwujud.
Jika kita mengucapkan kata-kata buruk, maka energi negatif tersebut akan berbalik dengan cepat kepada diri sendiri. Oleh karena itu, nerimo, menerima keadaan dengan lapang dada, dan sabar, menahan diri, adalah kunci utama. Menjaga perilaku berarti membatasi diri dari hal-hal yang bersifat keduniawian yang berlebihan, seperti pesta miras atau perilaku amoral lainnya, karena hal tersebut dianggap sangat tidak menghormati kesakralan bulan ini. Bepergian jauh yang tidak mendesak juga sering dihindari. Bukan berarti kita dilarang mencari rezeki atau bekerja. Namun bagi para leluhur, jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak atau bersifat darurat, lebih baik tinggal di rumah dan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi batin. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko kecelakaan atau kesialan yang dikaitkan dengan energi liar yang sedang menyertai bulan Suro. Jika terpaksa harus bepergian, maka disarankan untuk selalu berdoa, memohon keselamatan, dan tetap waspada dengan niat yang teguh. Pada akhirnya, pantangan-pantangan ini adalah bentuk pendidikan karakter bagi masyarakat Jawa. Kita diajarkan untuk memiliki kendali diri, kepekaan terhadap lingkungan, dan kedisiplinan batin. Dengan mematuhi rambu-rambu ini, manusia tidak lagi hidup secara asal-asalan, melainkan menjadi individu yang lebih sadar, mindful, terhadap setiap gerak-gerik hidupnya. Menghindari pantangan di bulan Suro adalah wujud dari rasa hormat kita terhadap tatanan spiritual yang telah diwariskan, sebuah langkah kecil yang diyakini mampu membawa keselamatan dan keberkahan bagi diri dan keluarga sepanjang tahun yang akan datang. Di balik kesan sunyi yang menyelimuti bulan Suro, tersimpan kekayaan tradisi yang megah dan syarat akan pesan filosofis. Upacara adat yang diselenggarakan di berbagai pelosok tanah Jawa pada bulan ini bukanlah sekadar rutinitas seremonial yang diwariskan begitu saja. Lebih dari itu, setiap gerak, simbol, dan ritual yang dilakukan adalah upaya manusia untuk menyelaraskan diri dengan detak jantung semesta, serta bentuk bakti nyata kepada Sang Pencipta dan penghormatan kepada para leluhur yang telah menjaga tatanan kehidupan kita. Salah satu ritual yang paling ikonik adalah kirap pusaka atau jamasan benda pusaka yang sering kita jumpai di keraton-keraton di Jawa. Secara kasat mata, mungkin banyak orang melihat ini sebagai pembersihan keris atau tombak. Namun, di balik itu, terdapat makna simbolis yang sangat dalam. Jamasan adalah metafora untuk penyucian jiwa manusia. Sebagaimana keris yang dirawat agar tidak berkarat dan tetap tajam, jiwa manusia pun harus senantiasa dibersihkan dari sekarat berupa keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Prosesi ini mengajak kita untuk merenung, sejauh mana kita telah merawat pusaka sejati dalam diri kita, yakni hati nurani dan kejernihan pikiran, agar tetap tajam dalam membedakan kebenaran dan kebatilan. Selain itu, terdapat tradisi tapa bisu atau ritual membisu yang sering dilakukan, terutama saat malam 1 Suro. Tapa bisu bukan hanya sekadar mengunci mulut dari bicara. Ini adalah sebuah latihan kedisiplinan batin untuk mengalihkan fokus dari suara-suara di luar ke suara nurani di dalam. Dalam dunia modern yang begitu bising dengan distraksi, tapa bisu memberikan ruang bagi manusia untuk mendengarkan diri sendiri secara total. Dengan membisu, kita belajar bahwa kebenaran seringkali tidak ditemukan melalui perdebatan atau kata-kata, melainkan dalam keheningan yang dalam. Inilah bentuk nyata dari filosofi, menep, atau pengendapan emosi, agar seseorang tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan mampu melihat persoalan hidup dengan perspektif yang lebih luas dan bijak. Ritual lainnya seperti larung sesaji ke laut atau gunung juga menyimpan pesan ekologis dan spiritual yang luar biasa. Ini bukan bentuk penyembahan kepada makhluk gaib, melainkan bentuk syukur yang tulus kepada Tuhan yang telah menyediakan alam semesta sebagai tempat manusia bernaung. Masyarakat diajarkan untuk menghargai setiap tetes air, setiap jengkal tanah, dan setiap hasil bumi. Dengan mengembalikan sebagian hasil bumi kepada alam, manusia sedang mempraktikkan ajaran untuk tidak serakah. Ini adalah pengingat bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari ekosistem yang luas, dan jika kita ingin hidup sejahtera, kita harus menjaga keseimbangan dengan alam. Jika alam kita rusak dan murka, maka manusialah yang pertama kali akan menanggung akibatnya. Upacara-upacara adat ini juga berfungsi sebagai pengikat persaudaraan dan solidaritas sosial. Dalam prosesi kirap, masyarakat dari berbagai latar belakang berkumpul, berjalan beriringan, dan berbagi doa. Hal ini meruntuhkan sekat-sekat perbedaan dan mengingatkan bahwa kita semua adalah anak cucu dari sejarah yang sama. Di bulan Suro, identitas kita tidak lagi dilihat dari harta atau kedudukan, melainkan dari kedalaman rasa syukur dan kerendahan hati. Ritual ini secara kolektif membangkitkan energi semesta yang memperkuat ikatan batin antar manusia dan mempertegas posisi kita sebagai makhluk Tuhan yang beradab. Inilah mengapa bulan Suro tetap relevan, bahkan di era digital yang serba cepat, karena manusia selalu membutuhkan momen untuk berhenti sejenak, melihat ke akar sejarah, dan menata kembali masa depan dengan pondasi batin yang kuat.
Di penghujung pembahasan ini, kita sampai pada intisari yang paling penting untuk dipahami. Bagaimana seharusnya kita menempatkan diri dalam menghadapi bulan suro berdasarkan kacamata Primbon Jawa. Seringkali, masyarakat terjebak dalam arus ketakutan yang berlebihan. Banyak orang menjadi paranoid, khawatir akan tertimpa nasib buruk, atau merasa seolah-olah bulan suro adalah waktu di mana pintu malapetaka terbuka lebar. Padahal, Primbon Jawa yang asli tidak pernah mengajarkan umat untuk hidup dalam ketakutan. Sebaliknya, Primbon justru mengajarkan tentang kewaspadaan, waspada, kehati-hatian, hati-hati, dan ketajaman intuisi. Ketakutan yang berlebihan hanyalah bentuk dari ego manusia yang merasa tidak aman. Primbon Jawa justru memandang bulan suro sebagai bulan, peluang spiritual. Jika diibaratkan, suro adalah sebuah cermin raksasa yang diletakkan di depan wajah kita. Bayangan yang terpantul di sana sangat jujur. Jika kita membawa beban dosa, kebencian, dan pikiran kotor, maka cermin itu akan memantulkan kegelisahan yang sama. Namun, jika kita datang dengan hati yang bersih, niat yang tulus, dan kesiapan untuk berbenah diri, maka suro adalah masa di mana kita bisa meriset ulang hidup kita. Kita diberi kesempatan untuk melepaskan beban tahun lalu dan menanam benih-benih kebaikan yang akan kita tuai di masa depan. Perspektif Primbon dalam menghadapi suro adalah dengan menerapkan sikap eling lan waspada. Eling berarti kita harus selalu ingat kepada Tuhan sebagai pusat dari segala kehidupan. Jangan sampai dalam upaya menghormati tradisi, kita justru terjerumus ke dalam perilaku syirik atau menyekutukan Tuhan. Primbon adalah panduan untuk menjaga keseimbangan, bukan tujuan akhir dari penyembahan. Kemudian, waspada berarti kita menjadi pribadi yang lebih sadar. Di bulan ini, kita diajak untuk lebih peka terhadap tanda-tanda alam, lebih menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain, dan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bulan suro adalah waktu untuk melakukan muhasabah total. Primbon Jawa mengajarkan bahwa nasib manusia tidaklah statis. Ia bisa diubah melalui doa, usaha, ikhtiar, dan perilaku, akhlak. Jika ada hitungan weton yang dianggap kurang selaras, maka di bulan suro inilah saat yang tepat untuk menyeimbangkannya melalui sikap batin yang benar. Primbon tidak menyatakan bahwa bulan suro adalah bulan sial. Ia hanya menyebutkan bahwa ini adalah bulan sensitif. Kesialan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja dari kalender, melainkan konsekuensi dari perilaku yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan dan hukum alam semesta. Maka, hadapilah bulan suro dengan kegembiraan batin, bukan ketegangan. Jadikan ini sebagai momen untuk berdamai dengan masa lalu. Lepaskan semua dendam, maafkan diri sendiri, dan maafkan orang lain. Fokuslah pada apa yang bisa kita perbaiki di dalam diri kita. Saat kita mampu menjaga harmoni batin di bulan yang penuh energi ini, maka perlindungan Tuhan akan senantiasa menyertai setiap langkah kita. Ingatlah, kekuatan terbesar bukanlah terletak pada mantra atau benda-benda pusaka, melainkan pada kemurnian hati dan niat yang lurus. Jika hati Anda bersih, maka tidak ada energi negatif yang mampu menembus perlindungan diri Anda. Inilah pesan utama yang ingin disampaikan oleh Primbon Jawa, jadilah manusia yang tawadu, rendah hati, dan eling. Maka Anda akan selalu aman di bulan apapun, termasuk di bulan suro yang sakral ini. Dengan cara pandang inilah, kita tidak hanya sekadar melewati bulan suro, melainkan bertransformasi menjadi pribadi yang lebih bijak, tenang, dan siap menyambut masa depan dengan cahaya keberuntungan yang lebih terang. Sebagai penutup perjalanan kita hari ini, mari kita tanamkan dalam hati bahwa misteri bulan suro sejatinya bukanlah untuk menumbuhkan rasa takut, melainkan untuk membangkitkan kesadaran batin yang lebih dalam. Tradisi ini adalah cara leluhur kita mengajar agar kita menjadi manusia yang rendah hati, berhati-hati dalam melangkah, serta selalu menjaga keselarasan dengan Sang Pencipta dan semesta. Apapun keyakinan yang kita peluk, sikap menghormati kearifan lokal adalah bukti kedewasaan kita dalam berbudaya. Terima kasih telah menemani sesi refleksi ini hingga akhir. Semoga hikmah dari bulan suro ini membawa ketenangan serta keberkahan bagi langkah kita di masa depan. Jika video ini memberi manfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar pesan kebaikan ini tersebar lebih luas. Kami sangat menantikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda memiliki pengalaman unik terkait bulan suro? Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah bijak dan teruslah belajar dari kearifan masa lalu kita.